Bapak Presiden, kami juga laporkan bahwa pembangkit listrik panas bumi terus tumbuh, naik saat ini 10% potensi yang dimanfaatkan di Indonesia. Masih terdapat beberapa isu yang menjadi tantangan utama pemanfaatan energi panas bumi. Pak, isu kita ini paling besar. Saya pikir waktu saya jadi Menteri Investasi, Pak, kita reform Undang-Undang Tenaga Kerja, sudah selesai. Ternyata di kantor kami ini, Pak, sampai ayam tumbuh gigi pun akan susah, Pak. Kenapa? Orang melakukan investasi ini, investor ini, Pak, urus izin 3 tahun. RKPPR, izin AMDAL, izin lokasi, itu bisa 2-3 tahun, Pak. Masuk di Kementerian SDM, main lagi barang itu. Eksplorasi itu butuh waktu 2-3 tahun. Jadi Pak, bisa membangun konstruksinya itu pada tahun ke-6. Jadi lebih masa periodisasi presiden 1 periode. Coba bayangkan Pak. Jadi akan susah kita melakukan percepatan untuk menuju 2060 net zero emission. Dan kita mempunyai cadangan terbesar. Jadi saya izin sama Bapak Presiden, Pak, kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan investasi. Jadi teman-teman investor nggak perlu ragu, saya sudah lapor sama Bapak Presiden Jokowi dan juga saya sudah melapor kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih. Kami akan melakukan reform berbagai langkah-langkah konstruktif dalam rangka percepatan. Tidak hanya itu Pak, selama ini PLN merasa mahal Pak kalau pakai energi baru terbarukan. Kemarin saya sama tim udah mengecek Pak, harga jualnya mereka Pak, itu kita sudah hitung rata-rata 8-10 tahun break even point, kontraknya 30 tahun, jadi 20 tahun panen Pak. Jadi 8-10 tahun itu untuk break even point. Jadi ini Pak Dirut PLN tidak lagi ada alasan untuk EBT tidak jalan karena harga pemerintah kasihnya sedikit. Ini pasti win-win. Ini nggak boleh lagi main-main. Jadi tugas Pak Dirut PLN sekarang fokus untuk bangun transmisi. Kalau tidak, nanti transmisi dibangun oleh swasta melanggar daripada undang-undang kelistrikan kita. Jadi kita bagi tugas. Ngeri kali barang ini. Pak Komut Pertamina ada ya? Oh bagus. Ini pemimpin masa depan kelihatannya. Selain itu keterbatasan jaringan transmisi yang tadi saya sudah sampaikan. Sebagai contoh, rencana pengembangan PLTP 350 MW di Bengkulu Pak. Terkendala terbatasnya transmisi yang berhubungan dengan lokasi, demand and supply listrik. Padahal sudah ada Pak, 380. Jadi Ibu Dirjen, ini salahnya bukan PLN saja. Kita defisit sekarang 8 gigawatt. 350, 0,35 ini sudah ada tapi jaringannya yang belum ada. Nah ke depan ini yang perlu kita tata secara baik agar tidak seperti orang Papua bilang latihan lain, main lain. Ini yang kita tidak mau. Terakhir masih terdapat pula kendala terkait dengan penetapan tarif listrik tapi sudah terselesaikan. Dengan arahan Bapak Presiden, kami di Kementerian SDM berkomitmen untuk menyelesaikan kendala-kendala tersebut melalui kerjasama dengan seluruh pihak terkait. Sekarang Pak, banyak juga yang pemain-pemain minyak Pak sudah mulai bergeser ke geothermal Pak. Jadi kayak Pertamina sekarang udah mulai bergeser. Bahkan sekarang kita Pak dalam 2022 pemerintah membiayai eksplorasi Pak. Supaya tahu berapa cadangannya, setelah itu kita lelangkan kepada investor. Nah, ini salah satu cara yang pemerintah lakukan untuk mengurangi cost eksplorasi Pak. Jadi kalau ini mampu kita lakukan, sebenarnya ini Pertamina sama PLN bisa kita kerjasamakan. Kemarin baru kecil Pak, 40 mega. Kemudian yang menangkan adalah Sinarmas. Bapak Presiden kami hormati.